Selamat pagi Genbiers dan seluruh pendengar podcast Genbi. Kembali lagi bersama saya Oktavia Darnayanti Hutasuhud dalam program podcast Genbi Ngopi, Genbi Ngobrol Pagi. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk explore kira-kira bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang baik itu. Nah teman-teman, kalau kita sadari nih, sebenarnya setiap orang itu adalah seorang pemimpin loh. Tidak lain dan tidak bukan, setiap orang pasti menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Emang benar sih, menjadi pemimpin itu enggak gampang. Harus punya pendirian yang kuat, mindset yang positif, dan tentunya mental yang siap dalam keadaan apapun. Apalagi kalau menjadi seorang pemimpin sebuah kelompok organisasi yang mana tidak hanya mengatur 1-2 kepala saja, tapi bahkan puluhan kepala. Nah, kira-kira gimana susahnya sih? Gimana cara ngatasinya juga? Pasti penasaran kan? Langsung saja kita akan bahas tuntas di episode kali ini dengan tema How to be a good leader bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sangat cantik, pintar, dan tentunya bisa memimpin di kampus IAIN tercinta yaitu Kak Aldila Mayang, Presiden Mahasiswa IAIN Ponorogo. Halo Kak Aldila Mayang, selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih? Selamat pagi Kak Okta, Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Kak Okta ini? Iya, jadi kabar saya juga Alhamdulillah baik dan juga teman-teman dari Genbi Alhamdulillah juga baik. Nah ini Kak, sebelum kita masuk ke pembahasan, gimana kalau Kak Aldila sapa dulu teman-teman Genbi yang ada di rumah, sekaligus memperkenalkan diri supaya teman-teman juga lebih kenal dengan Kak Aldila. Baik, sebelumnya halo, selamat pagi teman-teman Gambiers. Nah, perkenalin nih, saya Aldila Mayang Putri Rahayu dari Ketua Dema Institut IAIN Ponorogo. Oke, Kak Aldila ini kalau boleh tahu dari jurusan apa ya Kak? Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Semester? 7. Oke, nah jadi gini Kak, kemarin kan aku juga keliling-keliling di kampus, juga mampir gitu ke kampus. Nah, itu banyak banget mahasiswa-mahasiswa baru yang datang. Yeah. Itu katanya mau persiapan PBAK. Nah, tentunya Kak Aldila ini sebagai presiden mahasiswa kan sibuk nyiapin ini, sibuk nyiapin itu gitu. Nah, ini tadi kira-kira schedule-nya emang diaman-amanin atau emang bener aman Kak? Ya, jadi pada kali ini memang berbenturan dengan pelaksanaan PBAK, yang mana pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan itu akan terlaksana pada tanggal 25 ini sampai tanggal 28. Nah, berhubung ini tadi Genbi ya, jadi harus disempat-sempatin dong, ya kan? Demi Genbi ini. Oh, jadi ini tadi menyempatkan sedikit waktunya demi Genbi gitu ya Kak? Oke, karena ini waktunya juga mepet, nah langsung saja nih Kak. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasan. Siap. Oke, jadi aku mau tanya ke Kak Aldila, kan ini sudah sekitar setengah periode menjabat sebagai Presiden Mahasiswa di IAIN Ponorogo. Nah, kira-kira hal apa saja sih yang membuat Kak Aldila ini terkesan? Ya, baik. Di sini yang membuat saya terkesan menjadi Presiden IAIN Ponorogo, yang mana ada suatu amanah yang harus dijalankan ya. Ini kan berdasarkan Kongres Mahasiswa, di mana alhamdulillahnya saya diamanai menjadi Ketua Dema Institut. Nah, hal yang terkesan di sini yaitu saya mendapatkan sebuah amanah yang luar biasa, begitu Kak Okta. Jadi hal yang meyakinkan saya untuk menjadi Ketua Dema itu adalah banyak yang support begitu. Kesan saya di sini yaitu banyak teman yang sangat mendukung saya. Terus bagaimana saya bertemu dengan para pimpinan hebat yang luar biasa. Terus bagaimana saya juga bertemu dengan teman-teman seperjuangan saya, yang mana di sini kan kalau di Dema Institut itu ada
program atau ada komunitas yang mana di sini ada DEMA PTKIN seluruh Indonesia. Jadi di situ ada pertemuan presiden-presiden BEM seluruh Indonesia yang melingkupi PTKIN. Jadi kesan saya di menjabat sebagai pres BEM ini yaitu yang pertama tadi banyak kenalan, yang kedua itu saya bisa mengembangkan apa yang menjadi basic saya. Mungkin di kepemimpinan kali ini saya melingkupi seluruh institut ya. Kalau kemarin kan saya hanya di lingkup fakultas, kalau ini kan institut, jadi lebih ada tantangan tersendiri gitu Kak Okta. Oke, jadi tadi disebutkan bahwasanya Kak Aldila ini relasinya nggak hanya di kampus saja, ya jadi di seluruh Indonesia bahkan. Dan alhamdulillahnya gini Kak Okta, jadi selain lingkup PTKIN, kita juga ada BEM Nusantara, yang mana BEM Nusantara ini melingkupi seluruh PTN, PTS, dan PTKIN. Dan alhamdulillahnya juga di situ saya juga berperan di BEM Nusantara itu. Gitu. Wah, luar biasa sekali menjadi Kak Aldila ini ya. Nah, tadi juga disinggung terkait kemarin juga menjabat sebagai DEMA di fakultas. Nah, jadi kan ini bukan kali pertama menjadi seorang pemimpin di kampus IAIN tercinta. Nah, pada periode kali ini, menurut kakak, itu hal apa sih yang menarik menjadi seorang pemimpin? Waduh, yang menarik banyak nih Kak Okta. Siap. Jadi yang menarik menurut saya itu yang pertama ini adalah pertama kalinya di DEMA Institut IAIN Ponorogo itu seorang pemimpin perempuan. Wah, Jadi perempuan di sini yaitu yang pertama kalinya yaitu saya yang menjabat sebagai pres BEM. Nah, yang menarik bagi saya perempuan ini yaitu bagaimana saya bisa mewujudkan ini loh peran perempuan gitu. Perempuan bisa banyak peran dan perempuan mampu menjadi seorang pimpinan gitu di sektor lini organisasi di lingkup kampus. Nah, jadi hal yang menarik menurut saya di sini yaitu saya seorang perempuan yang mana yang tadi di opening Kak Okta, perempuan dan mempunyai anggota yang sangat luar biasa banyaknya, bahkan banyak kepala yang harus diatasi ya, dan banyak sekali mungkin problem atau hal yang harus dipecahkan gitu. Jadi yang menarik di sini yaitu bagaimana saya bisa mengontrol diri saya, terus di sini saya bisa mengampu serta di sini saya juga bisa merealisasikan hal-hal yang menjadi impian saya gitu. Jadi visi misi yang saya bawa itu bisa terrealisasi di DEMA Institut kali ini gitu. Oke, jadi ini salah satu pesan yang menarik bagi teman-teman. Jadi seorang perempuan itu nggak hanya terbatas untuk menjadi anggota saja, tapi bisa juga menjadi seorang pimpinan kalau dia benar-benar mampu, kalau dia juga benar-benar niat untuk menguasai sebuah organisasi tersebut. Bahkan kalau bicara tentang perempuan Kak Okta, jadi perempuan itu kan mempunyai sisi yaitu baper ya. Nah, dimana akal sama logika sama perasaan perempuan itu kan sangat berbenturan. Beda lagi dengan lelaki. Lelaki kan hanya biasanya nggak mementingkan perasaan, tetapi logikanya laki-laki bagaimana gitu ya. Beda lagi nih kalau perempuan. Perempuan di samping juga logika yaitu membawa perasaan. Nah, di sini posisi saya sebagai leader perempuan itu bagaimana bisa meminimalisir tingkat perasaan yang seakan-akan yang dibawa perempuan gitu Kak Okta. Nah, ini tadi sebenarnya masuk pada pertanyaan kita yang selanjutnya Kak. Jadi sebenarnya masih berkesinambungan juga. Nah Kak, itu tadi kan kakak membahas mengenai baper. Nah, itu menjadi seorang pemimpin itu kan pastinya tidak jauh-jauh dari kritikan. Iya, betul. Ya kan? Nah, lalu bagaimana ini tanggapan Kak Aldila terkait hal tersebut? Selain itu, bagaimana cara mengendalikan diri Kakak ketika mendapat kritikan yang mungkin bisa jadi kontra dengan pemikiran Kakak? Iya. Gitu. Berbicara mengenai kritik itu hal yang lumrah ya Kak Okta. Jadi kritikan itu sudah hal yang sangat-sangat biasa aja ketika kita menjadi seorang sektor leader gitu. Nah,
saya untuk meminimalisir kritikan itu saya wujudkan dengan aksi saya Kak Okta. Jadi mulai dari program-program kerja yang diangkat oleh kabinet saya. Oh iya, kebetulan nama kabinet di Dema IAIN ini yaitu Kabinet Tirta Karsa. Yang mana di sini Tirta Karsa itu bagaimana perjuangan kita untuk mewujudkan suatu visi misi yang kita bawa gitu. Nah, untuk hal mengkritik ini tadi kita harus optimis dulu nih ya Kak Okta. Pertama-tama kita harus optimis bagaimana kita menjalankan suatu program yang kita mau laksanakan. Lalu berbicara mengenai kritikan tadi, sebenarnya kan mengkritik itu kan karena tidak pas dengan segala aspek pemikiran yang mengkritik ya. Nah itu kan sudut pandang dari orang itu mungkin gitu ya Kak Okta. Jadi ya saya ya santai saja gitu. Ketika saya menjalankan program atau aksi yang saya dan teman-teman lakukan itu secara benar dan secara role organisasi saya itu juga saya tidak mempermasalahkan gitu. Dan itu suatu program itu kan didasarkan pada kesepakatan. Jadi menurut saya kritik yang saya dapatkan itu ya bagaimana untuk memacu peran kita sebagai penjalan organisasi itu lebih baik lagi gitu. Oke, jadi nih buat teman-teman yang mungkin sering sekali mengajukan kritikan. Nah, jadi seorang pemimpin atau seorang organisator itu sebenarnya sudah mempersiapkan diri. Ya. Jadi tidak semena-mena hanya mengerjakan apa yang harus dikerjakan dia, tapi juga menyiapkan atas dasar kesepakatan bersama gitu. Jadi boleh saja mengkritik, tapi kritikannya yang harus membangun gitu untuk menjadi organisasi tersebut menjadi lebih baik. Gitu ya Kak Aldila ya. Nah, gini tadi kita sedikit banyak sudah ngobrol-ngobrol terkait Dema fakultas Dema-I. Nah, ini kan sudah banyak sekali pengalaman dari Kak Aldila. Ini sebenarnya Kak Aldila itu punya sosok atau tokoh yang menginspirasi kakak nggak sih? Apalagi kan kakak ini seorang perempuan gitu. Mungkin ada tokoh yang menginspirasi kakak sehingga kakak berani menjadi seorang pemimpin walaupun biasanya pemimpin kan seorang laki-laki gitu Kak. Jadi mengenai sosok menginspirasi bagi saya ya Kak, saya itu sangat mengagum-agumkan pada sosok Gus Dur. Ya, jadi saya melihat Gus Dur itu simple orangnya. Kan slogan Gus Dur itu gitu aja kok repot gitu kan ya. Iya kan? Nah, itu saya mengacu pada sosok kepemimpinan Gus Dur itu simple dan Gus Dur itu sangat humanis. Yang mana di sini kita sebagai sosok pemimpin itu kan juga harus membaur, terus harus orangnya itu harus care gitu ya. Nah, di dalam diri Gus Dur ini ada humanisnya Gus Dur. Jadi yang pernah saya baca, Gus Dur itu mempunyai visi itu antar umat beragama. Jadi bagaimana Gus Dur itu membangun relasi antar umat beragama gitu Kak Okta. Jadi kepemimpinan Gus Dur itu humanisnya sangat tinggi itu. Yang kedua, Gus Dur itu orangnya sangat accountable. Yang mana tanggung jawab dari seorang pimpinan Gus Dur itu kan waktu zaman Gus Dur itu masih zamannya krisis ya terkait mungkin ekonomi atau apa kemarin. Nah itu Gus Dur itu bagaimana caranya Indonesia itu tetap aman gitu. Gus Dur rela keluar negeri berkali-kali, bahkan seminggu tuh hampir 7 kali keluar negeri itu hanya untuk itu. Bagaimana caranya Indonesia ini mendapatkan suatu relasi, mendapatkan yang diolah dan dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin gitu, dan mesejahterakan rakyatnya gitu. Ya itu selain Gus Dur, saya juga sosok Bu Hovifah. Wah, banyak juga ya kakak yang menginspirasi kakak ini. Saya seorang leader perempuan yang tidak pantang menyerah. Kan Bu Hovifah itu menjadi gubernur kan ya. Iya, gubernur Jawa Timur. Tidak lain dulunya juga pernah di DPR RI, terus ketua fraksi, terus ketua
muslimat dan lainnya gitu Kak Okta. Jadi saya mengidam-idamkan juga sosok Ibu Khofifah Indar Parawansa. Oke, jadi ini tadi Kak Aldila itu inspiratornya yaitu dari Gus Dur dan Bu Khofifah. Wah, luar biasa sekali ini tadi selama podcast itu saya sangat terkesan sama Kak Aldila ini. Banyak sekali pengalamannya, banyak sekali wawasannya luas dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Jadi ini gini Kak, kalau saya melihat Kak Aldila ini kan wah banget gitu. Jadi figur pemimpin yang baik. Tapi kalau menurut sudut pandang Kakak, figur yang baik itu seperti apa sih? Figur pemimpin yang baik itu? Iya, mengenai figur sosok kepemimpinan yang baik itu, bagaimana dari si pemimpin itu dapat menggerakkan anggotanya. Jadi saya pernah membaca nih ya Kak Okta di suatu artikel yang mana disebutkan bahwasannya leader has to be seen. Jadi pemimpin itu harus terlihat. Jadi menurut saya Sosok pemimpin yang baik ya itu bagaimana bisa menggerakkan anggotanya. Yang kedua bagaimana dari pimpinan itu dapat memotivasi anggotanya gitu. Dan harus menjadi garda terdepan. Ibaratnya gini, ketika kita mau perang dan pasukan kita itu sudah lelah ataupun capek, terus ada yang kalah atau apa, bagaimana seorang pemimpin itu bisa menjadi garda terdepan gitu. Jadi hari ini yang saya rasakan sendiri ya Kak Okta, ketika saya melihat anggota-anggota saya itu ada banyak kegiatan, terus ada banyak kesibukan, tapi di satu lain dia itu tetap bisa tanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya, itu sangat-sangat luar biasa. Nah di sini bagaimana saya itu bisa menyemangati, memotivasi teman-teman gitu. Jadi saya di sini terkait bagaimana pendapat saya menjadi figur pemimpin yang baik itu, saya bisa memotivasi, saya bisa menjalankan amanah dari teman-teman itu tetap semangat dalam menjalankan, tidak bosan, serta kalau bisa teman-teman itu mengembangkan diri dan bakat itu tanpa disuruh gitu. Jadi tuang pemikiran-pemikiran ide dari teman-teman itu bisa terrealisasikan gitu. Oke, jadi tadi disebutkan bahwasanya seorang pemimpin itu jadi garda terdepan, jadi motivasi bagi teman-temannya. Kalau misalkan gini Kak, misalkan seorang pemimpin itu memimpin sebuah organisasi yang mana banyak orang yang dipimpinnya. Jadi dalam organisasi itu pasti ada yang motivasinya kurang, jadi sering hilang-hilangan mungkin. Nanti ada yang putus di tengah jalan, yang izin terus gitu. Nah itu pendapat Kakak itu gimana ngadepin yang seperti itu Kak? Yang pertama yang saya lakukan itu yaitu bertanya dulu. Saya mengkoreksi terlebih dahulu diri saya, apa yang kurang dan apa yang tidak diinginkan dari mereka ketika mereka itu sulit untuk berkontribusi di dalam organisasi gitu. Terus yang kedua yang saya lakukan ketika ada contohkanlah anggota saya yang seperti itu saya buatkan apa ya Kak, itu kan saya mempunyai sekretaris gitu ya. Jadi terkait kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kalaupun itu 3 kali atau 4 kali tidak datang itu kena SP, surat peringatan. Jadi di dalam pemimpin itu harus memiliki ketegasan di wilayah anggota. Kan itu kan sudah pilihan mereka. Jadi tanggung jawab di sebuah organisasi itu harus dilaksanakan gitu. Tetapi terlebih dahulu kita harus melihat sosok dia itu sebenarnya ada problem apa di wilayah internalnya gitu. Jadi seorang pemimpin itu nggak boleh tumbang meskipun anggotanya tumbang. Harus selalu semangat, harus selalu riang gembira Kak. Jadi ketika kita menghadapi mungkin galau ya, tapi di hadapan seluruh anggota kita tuh kita harus riang gembira gitu Kak Okta. Nah kita harus menyembunyikan perasaan gundah kita. Nah ini yang mau saya pengen tahu dari Kak Aldila. Meskipun tadi banyak sekali problem mungkin di dalamnya, itu Kakak pernah merasakan down gitu nggak sebagai seorang pemimpin? Pastinya tahu dong Kak Okta. Jadi
terkait males ataupun kurang semangat dalam berorganisasi itu mungkin bisa dirasakan ya, karena apa? Karena capek, letih badan, pikiran gitu ya Kak Okta. Jadi ya dirasakan, saya pernah merasakan hal itu, tetapi kembali lagi terkait visi misi yang saya bawa, amanah dan tanggung jawab yang saya emban gitu Kak Okta. Dan banyak sekali anggota, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang menunggu keaktifan dan esensi dari Dema Institute ini. Jadi ya harus tetap riang gembira gitu Kak. Jadi masuknya ke fake tapi tetap ada eksekusi yang positif juga. Ya, karena di sini kita harus di dalam sebuah organisasi itu kita harus memegang teguh pada aksi, motivasi dan refleksi. Jadi aksi itu bagaimana kita bisa menjalankan suatu tanggung jawab pekerjaan itu secara optimal. Nah, motivasi itu bagaimana ketika kita bisa menggerakkan anggota satu sama lain, kita bisa berpengaruh dan berdampak pada orang. Nah, refleksi itu bagaimana kita bisa merefleksikan apa yang menjadi yang terpenting di dalam sebuah organisasi, bagaimana kita bisa merefleksikan apa yang kurang dari sebuah kepemimpinan gitu. Oke, ini menarik sekali dari Kak Aldila ini. Kalau jadi pemimpin nih Kak, pastikan pengennya membawa organisasi yang kita pimpin itu menjadi yang lebih baik ya. Nah, pernah ada keraguan nggak sih saat mengambil keputusan pelaksanaan program kerja? Misal nih Kak, ada dua pendapat yang berbeda dan menurut Kakak kedua pendapat tersebut sama-sama baiknya. Lalu dari Kak Aldila sendiri itu bagaimana cara mengatasinya gitu, Kak? Ketika ada dua pendapat atau berbagai banyak pendapat, tetapi kita harus memutuskan satu, itu ya kita kembali lagi pada kesepakatan di awal. Jadi kan sebelum kita merumuskan suatu program kerja kan kita ada rapat kerja, kita ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu ya Kak. Jadi menurut saya ketika ada pendapat-pendapat yang kurang sesuai, kita kembali lagi, kita mengulas lagi bagaimana kesepakatan di awal saat menjalankan program kerja gitu. Tetapi ketika ada sekali banyak yang tidak menyepakati akan adanya hal itu, kita juga bermusyawarah gitu. Jadi kembali lagi seorang pimpinan di sini tuh bagaimana bisa berada di tengah-tengah anggotanya, bisa tidak apa ya Kak Okta, tidak memihak satu sama lain. Tidak memihak sepihak gitu ya Kak Okta. Jadi di sini ketika ada pendapat yang berbeda itu kita dengarkan dulu apa sih yang mereka katakan, apa yang mereka inginkan, bagaimana kalau kita bisa mengkritik berarti kita bisa mengasih solusi. Jadi ketika ada pendapat yang berbeda, apa sih solusi yang ditawarkan dari mereka gitu Kak Okta. Jadi lebih ke arah musyawarah Kak Okta. Oke, jadi ini dari Kak Aldila itu lebih open minded aja gitu ya Kak. Gitu. Jadi kita bisa memperoleh solusinya dari pendapat-pendapat dari orang tersebut, dari anggotanya tersebut. Nah, akhirnya ini tadi pertanyaan terakhir dari kami Kak. Dan mungkin kalau Kak Aldila punya closing statement. Baik, untuk teman-teman. Dari rangkuman pertanyaan tadi kan ada kesinambungan ya Kak, dari pertanyaan Kak Okta tadi. Jadi menurut saya sosok pemimpin itu bagaimana pemimpin itu bisa rendah hati Kak Okta. Jadi menjadi pemimpin itu bagaimana bisa menurunkan terkait egosentrisnya. Kita di sini yaitu memimpin itu banyak kepala yang harus diurus dan kita harus memotivasi dari setiap anggota yang kita di lingkup kita gitu. Jadi pesan saya kita itu dapat memimpin diri terlebih dahulu gitu. Dan kita bisa merefleksikan serta kita itu bisa apa ya Kak Okta, tunduk pada diri kita terlebih dahulu. Kita kesampingkan ego, kita open minded yang Kakak Okta katakan tadi, dan menjadi seorang pemimpin itu kita apa ya Kak, lakukan sebagai ladang mencari pahala kita gitu. Kita menjadi seorang pemimpin itu bagaimana menggerakkan anggotanya untuk lebih
terdepan gitu. Jadi pesan saya untuk seluruh teman-teman Genbi yang ada di sini, kita yaitu pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin bagi keluarga kita di masa depan. Jadi untuk seluruh Genbiers tetap semangat, tetap selalu belajar, tetap selalu bermanfaat bagi setiap orang. Oke, jadi ini tadi sepatah dua patah dari apa ya Kak, yang saya menjadi motivasi pada diri saya sendiri gitu. Oke. Iya, kita harus rendah hati, kita harus bermanfaat gitu. Nah, ini tadi serangkaian pertanyaan untuk Kak Aldila, dan alhamdulillah sudah terjawab semua. Di sini saya simpulkan bahwasanya seorang pemimpin itu kodratnya juga tidak gampang, juga banyak tekanan, tapi seorang pemimpin juga harus mengetahui porsinya untuk mengendalikan teman-temannya, menjadi motivator bagi teman-temannya, menjadi sosok yang menjadi pemimpin garda terdepan untuk teman-temannya gitu. Nah, ini tadi banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari Kak Aldila ini, menjadi seorang pemimpin perempuan yang banyak diidam-idamkan mungkin untuk dari perempuan-perempuan yang lain, menjadi sosok yang bisa menjadi panutan mungkin. Ini mungkin dari teman-teman Genbi juga bisa memetik pesan-pesan dari Kak Aldila ini gitu. Nah, teman-teman Genbi, cukup sekian ini podcast dari Genbi Ngopi kali ini, dan mungkin ada salah kata dari saya, mungkin ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.